Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal risalah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua. Sampai hari ini kita masih dititipkan beberapa amanah yang harus dilaksanakan. Sampai hari ini kita masih dititipkan nikmat yang bisa dirasakan. Dan sampai hari ini Allah masih memperpanjang usia kita, mudah-mudahan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita semua, sebaik-baik umur, sebaik-baik orang adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang usianya dan yang paling bagus amalnya. Dengan titipan seluruhnya amanah karunia dan usia panjang umur sampai hari ini, mudah-mudahan kita semua mampu meningkatkan kualitas rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan pula kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya yang selalu setia menjunjung tinggi risalah dakwahnya dan menghasung hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa pula mari sama-sama kita tingkatkan bekal takwa kita, bekal yang akan mempersatukan keluarga kita di surga nanti, bekal yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia ini, bekal yang akan menyelamatkan seluruh anggota keluarga kita dari jurang api neraka jahanam. Dengan bekal takwa ini kita semua akan selamat dalam ujian kehidupan dunia dan juga kesengsaraan hidup kelak di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk selalu berbekal, dan bekal yang paling baik adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekalah kalian semua, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sampai hari ini kita tidak henti-hentinya menerima ujian-ujian yang pada hakikatnya ujian itu melatih diri kita untuk siap dengan keadaan yang baru. Kita selalu didera, baik secara individu, keluarga, maupun secara umat keseluruhan. Banyak sekali mengalami berbagai masalah-masalah yang tidak menyenangkan, yang membuat hati kita marah barangkali, yang membuat kita gusar gundah dan ingin segera mengakhiri seluruh ujian yang Allah hadirkan kepada kita semua. Padahal kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Insyirah ayat yang keempat dan yang kelima. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Dua kali kalimat itu terulang. Dua kali ayat itu berulang. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Diulang pada kalimat yang kedua, pada ayat yang kedua,
fa inna ma'al usri yusra. Hal ini menandakan bahwa penegasan kepada kita semua, berusaha meyakinkan kita semua bahwa setelah ada kesulitan yang kita dera hari ini, zaman ini, periode ini, rezim ini, bahkan akan ada nanti kemudahan-kemudahan yang akan kita dapatkan seandainya saja kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan kembali oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW setelah mendapatkan intimidasi dari kaum Quraisy, sampai-sampai mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu tiba? Maka jawabannya adalah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu qarib, memakai huruf ya, qarib, yang artinya sangat dekat. Ayat ini menganjurkan kepada kita semua untuk selalu optimis bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ala inna nasrullahi qarib. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, banyak kemudian orang yang tidak bersabar dalam kebenaran. Banyak juga orang yang benar tapi tidak sabar. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali, pertama adalah orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu. Kemudian yang kedua, wa 'amilus shalihat. Enggak cukup orang dengan bersahadat, enggak cukup orang dengan melampirkan KTP beragama Islam, enggak cukup orang mengatakan saya Islam. Maka harus dilanjutkan buat orang-orang yang tidak merugi adalah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Buktikan bahwa kita orang-orang beriman mampu beramal soleh dalam berbagai keadaan, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan senang, baik dalam keadaan menyusahkan maupun dalam keadaan yang menggembirakan. Orang-orang yang beriman selalu mampu beramal soleh, menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dalam berbagai keadaan yang dihadapi. Kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Banyak orang-orang yang benar tapi sulit diingatkan, sehingga mengambil strategi, mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai atau mungkin menghancurkan dirinya dan umat Islam secara keseluruhan. Maka harus diingatkan orang-orang yang benar supaya mereka mampu bersabar, agar mereka juga mengikuti fase-fase dari ujian yang Allah berikan kepada mereka. Orang-orang yang benar sudah benar, tapi orang-orang yang benar harus dikuatkan dengan kesabaran. Tapi banyak juga orang yang sabar, mereka tidak benar. Mereka sabar melakukan kemaksiatan, mereka sabar melakukan kejahiliahan, mereka sabar melakukan kezoliman. Orang-orang yang seperti itu harus diingatkan dengan kebenaran, bahwa sabar tidak cukup dengan seperti itu, bahwa sabar harus diiringi dengan kebenaran, dan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nantinya Allah akan menghadirkan sebuah generasi setelah melewati berbagai macam ujian itu, generasi yang mereka yuhibbuhum wa yuhibbunahu, orang-orang yang mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Mereka mencintai Allah dan Allah juga mencintai mereka. Kok ada generasi seperti itu?
Mereka semua bisa punya karakter seperti itu karena mereka sudah melewati kawah candra di mukanya Allah. Sudah melewati berbagai ujian, seleksi, tahapan-tahapan yang menghadirkan kualitas. Bukan hanya bermanfaat buat kehidupan dia di dunia, tapi juga menyelamatkan hidup dia kelak di akhirat nanti. Persoalan besar buat kita adalah, apakah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang seperti itu? Apakah kita nantinya akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebuah periode, pada sebuah masa, pada sebuah zaman yang semuanya bagus. Mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa taatnya. Mereka semua mencintai Allah dalam segala keadaan. Dan Allah juga ridho terhadap apa yang mereka kerjakan. Pertanyaan besar buat kita adalah, apakah kita termasuk ke dalam golongan itu? Maka untuk itu, pada kesempatan yang singkat ini ada beberapa identifikasi yang bisa kita coba raba agar kita bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang benar-benar dicintai Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk menyongsong harapan baru. Yang pertama adalah, mereka semua adalah orang-orang yang mampu bersabar melewati ujian keimanan. Ayat yang tadi dibaca di surat Al-Ankabut ayat yang kedua, bahwa Allah sebenarnya menguji kita semua. Tidak dibiarkan kita ngomong beriman. Allah tidak membiarkan kita bersyahadat saja. Allah tidak membiarkan kita ngaku sebagai muslim. Tapi Allah kemudian mengingatkan dalam surat Al-Ankabut tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Ujian-ujian ini dicontohkan oleh para nabi, dan mereka semua lulus dengan cum laude. Mereka lulus dengan sangat memuaskan. Siapa yang bilang seperti itu? Allah. Allah ridho dengan apa yang mereka lakukan karena mereka lulus dengan ujian Allah. Para nabi kemudian mendapatkan gelar-gelar yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak, ujian yang begitu berat setelah dipisahkan dari keluarganya, kemudian datang beberapa belas tahun berikutnya, datang perintah untuk menyembelih putranya. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim bicara sama anaknya. Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku, inni ara fil manami, aku bermimpi, anni adbahuka, aku menyembelih lehermu. Padahal ini perintah Allah, tapi masih dikomunikasikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengen tahu gimana respon anaknya, lulus enggak ini anaknya. Kalau bicara Nabi Ibrahim alaihissalam sudah banyak ujian yang dilewati, tapi ketika menguji Nabi Ismail alaihissalam ditanya, bagaimana pendapatmu? Kemudian jawaban yang spektakuler datang dari mulut Nabi Ismail alaihissalam. Ya abadi if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah ujian yang dilewati oleh para nabi. Ujian bukan hanya masalah hati, bukan hanya masalah fisik, tapi juga sampai kepada masalah sosial. Bagaimana dikucilkan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dikucilkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah-masalah sosial seperti itu mengakibatkan permasalahan-permasalahan kejiwaan begitu berat, wazulzilu, mengguncangkan jiwa. Maka orang-orang yang bisa keluar dari ujian tersebut
disebut sebagai orang-orang yang sabar, orang-orang yang mampu melewati seluruh fase-fase kehidupan ini dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ghazali, kesabaran itu bukan hanya urusan-urusan musibah, bukan hanya urusan-urusan kenikmatan, tapi juga urusan-urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, mereka-mereka yang akan menghampiri, menyongsong harapan baru itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang meyakini bahwa pertolongan Allah hadir berbanding lurus dengan ketakwaan. Pertolongan Allah hadir berbanding lurus dengan ketakwaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di surat At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan solusi. Artinya apa? Orang yang pengen jalan keluar, yang mau tahu solusi dari segala permasalahan, maka syaratnya adalah tingkatkan ketakwaan. Allah carikan solusi atas setiap masalah yang kita terima. Allah carikan jalan keluar atas semua problem-problem yang kita hadapi. Syaratnya cuma satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kepada kita semua, Allah akan berikan solusi atas semua persoalan hidup yang kita terima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dengan meyakini hal ini, umat Islam akan berlomba-lomba baik secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan ketakwaannya dalam semua kondisi, sehingga mampu dan serta-merta memiliki harapan yang lebih baik daripada kondisi saat ini. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga adalah selalu berusaha mengevaluasi diri atas prestasi yang telah diraih. Evaluasi itu tidak harus menunggu periode berakhir. Evaluasi itu bisa di pertengahan semester. Evaluasi itu bisa tiap bulan. Evaluasi itu bahkan bisa tiap hari. Ketika kita meraih sesuatu, maka kita harus mengevaluasi. Jangan-jangan apa yang sudah kita dapatkan ini ada campur tangan setan di dalamnya. Jangan-jangan rezeki yang kita dapatkan ini ada barang-barang haram yang kita peroleh. Jangan-jangan jabatan yang kita terima saat ini ada unsur-unsur kezaliman yang kita lakukan. Seluruhnya dievaluasi, bahwa prestasi, rezeki dan lain sebagainya pada hakikatnya berasal dari Allah dan digunakan sebaik-baiknya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah mengingatkan kepada kita di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, lahu mu'aqibatun, bahwa bagi manusia itu ada malaikat-malaikat min baini yadayhi wa min khalfihi, yang menjaganya bergeliran dari depan dan belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sungguh, kalimat yang ini yang paling penting buat kita semua. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan atas suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah akan mengubah keadaan suatu kaum dan Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum dimulai dari kemauan kaum itu untuk berubah. Seluruhnya apa yang kita niatkan untuk perubahan itu harus juga diiringi dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak mengizinkan ketika dari kita sendiri tidak ada keinginan untuk merubah. Bahkan kita merasa senang-senang saja dengan keadaan sekarang. Inilah sulitnya. Ketika kita mendapatkan
keadaan yang biasa-biasa saja, kita tidak mengevaluasi diri. Jangan-jangan ini kurang dari apa yang diminta Allah kepada kita semua. Jangan-jangan ini tidak standar menurut Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan ini belum memuaskan nanti ketika nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan itu harus berubah. Perubahannya harus lebih baik. Dari mana dimulainya? Dimulainya adalah ketika kita mengevaluasi diri, menelaah kira-kira sisi mana yang harus diperbaiki, menelaah kira-kira masih siapa saja yang perlu kita bantu, menelaah kira-kira adakah yang kita zalimi, dan lain sebagainya. Dengan kualitas evaluasi ini akan lahir perubahan baru, akan lahir izin dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan dan rencana-rencana yang akan kita lakukan nanti. Inilah yang penting buat kita lakukan kalau kita mau menyongsong sebuah harapan baru. Kita harus lihat sejauh mana kualitas diri kita hari ini. Kita juga harus mengevaluasi kualitas kita pada hari esoknya. Begitu seterusnya, sehingga Allah ridho dengan keadaan perubahan itu, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan karena kita sudah memulainya terlebih dahulu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan seluruh penjelasan tadi, maka dalam menyongsong harapan baru perlu disiapkan sikap mental yang teruji, istiqomah dan keinginan yang kuat untuk berubah. Tanpa itu semua maka harapan hanya tinggal khayalan. Maka harapan hanya menjadi mimpi bagi orang-orang yang pemimpi. Tidak akan berubah sesuatu apapun buat kita semua, dan kita juga tidak akan mendapatkan suasana yang lebih baik daripada hari ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi fantahu 'amalahu wa hadda. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita menundukkan hati kepada Allah. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan perubahan itu terjadi. Keadaan yang lebih baik itu menyertai kita semua, sehingga kita semua bangga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan sesuatu walaupun memang belum selesai. Bahwa kita nanti bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita telah meletakkan batu-batu perubahan walaupun belum selesai bangunannya. Kita juga nanti bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk orang-orang yang memperbaiki. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata waz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi kulli makani wa kulli zaman. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.